salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian atau kajian fikih kita, masih terkait dengan salat ya, masih berkaitan dengan salat. Kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, masih di rukun yang kedua yang disepakati oleh para mazhab ya, berkaitan dengan al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang salat orang yang sakit atau kapan jatuhnya rukun berdiri itu di dalam sholat ya. Disepakati oleh ahli fikih atau disebut dengan al-fuqaha bahwa jatuhnya rukun atau kewajiban berdiri di dalam sholat itu baik pada sholat fardu ataupun sholat nafilah. Jadi sholat fardu atau sholat nafilah atau kita kenal dengan sholat sunnah ya, atau juga dengan istilah lain sholatut tatawwu'. Nah, itu sama aja. Nafilah, sunnah, tatawwu' itu sama sunnah ya. Kapan dia? Itu adalah bagi orang yang ajiz. Ajiz itu lemah, orang yang lemah, sebagaimana di dalam hadis Imran ya, dalam hadis Imran, shalli qa'iman ya, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri tegak. Nah, kita kemarin kan sudah disampaikan al berdiri itu tegak ya, tidak boleh miring-miring gitu kan, tidak boleh bersender. Berdiri tegak. Jadi kalau tentara itu dia tegap. Nah, itu berdirinya demikian. Ya. Atau dia nak nunduk, kecuali memang kemarin kita sampaikan apa? Karena memang mungkin tulang punggungnya sudah tidak bisa lurus lagi, berarti itu masuk kategori lemah, ajiz. Ya. Gitu. Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri tegak. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika dia tak mampu atau tak bisa berdiri tegak, maka dia duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, fa 'ala jambin. Kalau dia tak bisa juga duduk, maka dia berbaring. Jika dia mampu ala ba'dil qiraati walau ayah qa'iman, jadi ataupun dia mampunya cuman seayat berdiri, habis itu tak baca lagi tegak, dia duduk. Nah, berarti walaupun dia fa in qadira ala ba'dil qiraati walau ayati qa'iman. Jadi termasuk kalaupun kita ibaratnya itu mampunya cuman sebentar, maka sebentar juga berdirinya. Tapi harus diusahakan berdiri. Kemudian jatuhlah kewajiban untuk berdiri ini menurut jumhur fuqaha selain mazhab Syafi'i lil aryan. Apa lil aryan? Orang yang tak memiliki sehelai pakaian pun, maka dia tak usah berdiri, solatnya cukup dengan duduk saja. Inilah luar biasa Pak, artinya tak katik nian memang. Tak ada lagi pakaian dia. Ya? Dia termiskin di dunianya. Termiskin di dunia karena tak katik lagi nih penutupnya.
Maka kalau dia katik lagi penutupnya, maka dia cukup dengan duduk. Jangan tegak. Kalau tak katik penutup, tegak pula. Ya, itu. Jadi ketika dia tidak ada penutup, tidak penutup, atau juga tak ada sater, penutup juga, penutup pakaian dia tak kati, sater juga tak kati, pokoknya tak kati, maka dia duduk, tak wajib dia berdiri. Atau dalam kondisi keadaan-keadaan yang lain, contohnya adalah keadaan ketika dia dalam posisi berobat, kondisi berobat, misalnya selalu keluar darah dari lukanya, ya, keluar darah dari lukanya. Kalau dia tegak pasti ngucur terus. Nah, maka dia tidak mesti tegak, cukup duduk. Atau juga pada saat lagi pengobatan mata misalnya kan, tapi bukan mata pencarian ya. Kalau ngobat mata pencarian boleh tegak aja. Ya mata gitu, rusak matanya mungkin kan. Apalagi yang di sini kan yang hadir kan muda-muda kalau. Nah, iya. Ngapa sebut muda-muda kalau? Karena gigi lah sudah mulai dak kah? Ngerti, karena udah katik gigi itu budak muda. Iya. Meranjak. Kalau yang meranjak itu Pak gigi tak katik. Itu ya tak? Badan lemah. Itu kan itu meranjak itu. Lemah kalau budak itu. Iya, meranjak tu. Kemudian gampang tersinggung. Nah, itu budak-budak itu gampang tersinggung. Ya, budak-budak muda itu gampang tersinggung. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Di sini hatinya selalu salamatus sadar ya, selalu selamat, tidak pernah dia tersinggung. Cuma kecil hati dia ada. Ya. Pada saat dia lagi mengobati matanya. Artinya kalau mata yang sakit biasanya kan itu berdiri kadang-kadang juga tidak mampu gitu kan. Misalnya lagi operasi, habis operasi, misalnya operasi apa? Katarak misalnya kan. Atau juga mengalami penyakit sulsul baul. Sulsul baul ini artinya beser. Nah, bahasa kitanya beser, bukan wasir ya. Beda. Wasir dengan beser itu lain. Beser itu yang dia pipis tapi itu nyusul. Ada yang nyusul, namanya sulsul baul. Ya. Itu. Kenapa ketika dia tegak, maka terasa rasanya keluar. Tapi kalau dia duduk tidak, maka dia kondisi seperti ini dianggap orang yang lemah untuk berdiri, maka dia cukup sholat dengan duduk. Tapi jangan kamu kira kaki ada yang jamaah kita yang duduk sholatnya duduk, beser kamu nih, bukan. Jangan langsung dia ngomong itu. Lagi dia berusaha nak tegak, ya. Itu. Jadi ketika dia tegak, maka dia penyakit tadi dia keluar. Tapi kalau dia duduk tidak, maka sholatnya cukup dengan duduk. Ketika dia sholatnya duduk, maka tidak perlu mengulang. Nah, kemudian kondisi dalam keadaan takut dari musuh. Ya. Takut dari musuh. Ngapa? Misalnya dalam kondisi peperangan. Kondisi perang. Nah, ini kita kan lagi tidak perang ini. Jadi jangan lagi. Seandainya saja kondisi perang, kalau dia tegak musuh nyingok, ditembak musuh, maka sholatnya cukup duduk saja. Sholatnya cukup duduk. Takutnya ke sini dilihat oleh musuh. Itu sholat orang yang sakit atau mendapatkan keringanan
untuk sholat dalam keadaan duduk dan tidak harus berdiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana cara sholat orang yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi lemah? Dalam kondisi lemah. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ini dalam kitab ini ada beberapa pendapat ahli fikih dari Abu Hanifah, kemudian dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Cuman kalau kita jelaskan siko-siko, kaki belum selesai, jadi kiranya mazhab Syafi'i itu kan. Nah, jadi kita langsung menurut mazhab Syafi'i baik. Nah, kalau bahasa orang lama mazhab Syafi'i. Nah, ya, mazhab Syafi'i begitu. Iya. Kecuali memang pendapatnya dikit. Kalau pendapat dikit apa kita jelaskan. Tapi kalau ini panjang dia. Kalau panjang karena per poin juga, maka kita langsung mazhab Syafi'i baik. Ya. Apa itu? Jika dia tidak mampu berdiri, ya, tidak mampu berdiri, dan dia itu pada saat sholat fardu. Jika tidak mampu berdiri pada saat sholat fardu, kemudian apa yang harus dilakukan? Maka dia sholatnya berdirinya boleh berdirinya tidak lurus-lurusnya. Tidak mesti juga berdirinya harus tegak. Kalau memang tidak mampu. Tidak mampu. Dicarilah posisi yang ia mudah untuk melaksanakan sholat. Kenapa ini muncul? Karena kalau kaki memang harus tegak nian, banyak yang tidak sholat kaki. Dengan alasan ngapa tidak sholat? Kata ustadznya tidak boleh kalau tidak tegak nian. Iya, tegak juga harus tegak lurus. Kalau miring dikit tidak boleh. Nah, laju banyak yang tidak semayang. Ya, tadi ya. Jadi boleh mana yang kira-kira memudahkan untuknya melakukan sholat, walaupun berdirinya miring, ya kan? Tidak pacak lagi nak tegak sempurna, tidak lagi mampu untuk berdiri sempurna. Itu. Jika juga yang kedua, jika dia juga lemah untuk berdiri, ya. Kenapa? Karena kesulitan yang sangat, masyaqqah syadidah. Masyaqqah syadidah. Seperti apa? Seperti dia berada di satu tempat yang dimana dia tak mampu untuk berdiri. Contoh, dalam kendaraan. Baik itu kendaraan kita menumpang ataupun yang lainnya. Dalam bus, baca kamu sholat tegak. Ada yang baca Pak? Kati kan? Berarti kan itu kondisi di mana kita tidak mampu, dan itu kondisinya adalah berada di dalam kendaraan, Nah, maka kita sholatnya seperti apa? Maka kita sholatnya duduk. Duduknya pun sebagaimana kita mampu untuk duduk. Tidak maksud. Misalnya kita lagi berada di satu tempat yang dimana tempat itu cuman batas sini baik. Ada? Kapan tegak dikit langsung nyundul. Ataupun dia meringkuk mainan. Saking tak pacak lagi ini. Dan itu kondisinya memang begitu mampunya. Maka sholatlah seperti apa yang bisa dilakukan. Duduk yang bisa dilakukan. Kaifa sya'. Nah, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imran? Apa katanya? Wa raka'a muhadhiyan juhbatahu quddama rakbatayhi wal afdal awil akmal ayyuhadhiya mawdi'un sujudihi wa kullu min ruku'ihi wa sujudihi ala
wazanir ruku'il qa'im fil muhadati bihasbin nazar li'annahu yusanna lil musalli an-nazar ila mawdi'i sujudihi. Ya. Di sini dikatakan ruku. Rukuknya ke depan. Juhbatahu, ini juhbah namanya. Ya. Qaddama rakbatayhi. Dia cuma bisanya mah ini baik. Nah. Ya. Cuman duduk itu bisanya rukuknya cuman begini. Ya, saking tempat itu sempit. Cuman begini saja. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang penting pada saat dia ini menghadap ke depan itu dia masih mampu melihat ke tempat dia sujud. Pandangannya ke tempat dia sujud. Itu. Jadi yang penting dia masih pacak menghadap ke situ. Di kapan dia bisa melaksanakan dan melihat ke tempat dia sujud. Nah, duduknya terserah. Mak mano baik. Yang penting pacak melihat ke tempat sujud. Itu. Jadi sholat ini akhirnya yang harus dilakukan. Bukan yang penting sholat, tapi pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat itu, kondisi apapun tetap harus sholat. Cuman kita ini kadang-kadang saking malasnya sholat, apapun bisa menjadi alasan untuk tidak sholat. Ngapa tidak sholat? Aku ini dalam perjalanan, tidak tahu baju aku ini, apa kotor, apa najis, belum ganti baju, belum sempat mandi. Ujung-ujungnya tidak sholat. Apalagi kalau yang bekerjanya itu berlumuran oli. Nah, ada berlumuran oli ataupun yang dia bekerja sehingga bajunya kotor. Beda ya antara kotor dengan najis. Antara kotor dengan najis. Kita ini kena debu dikit ada galak lagi. Rasanya sholat kita mau mana itu kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jika dia tidak mampu juga duduk. Nah, tadi kan dia sakit tadi kan, dia bisa berdiri yang pertama, tapi tidak bisa lurus. Maka dia berdirinya boleh miring. Yang kedua, dia pacak duduk tapi tidak pacak diri karena kondisi yang begitu sulit sehingga ia mampu hanya bisa duduk dan duduknya pun terserah bagaimana caranya duduk. Yang penting usahakan pandangan berusaha ke tempat kita sujud. Nah, sekarang yang ketiga, jika dia tidak mampu duduk. Jika dia tidak mampu duduk karena memang kesulitan yang sangat, maka apa caranya? Maka dia berbaring. Berbaringnya pun menghadap ke arah kiblat. Yang mana yang menghadap ke arah kiblat? Wajahnya menghadap ke arah wajahnya. Berarti wajah kita menghadap ke arah kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, berarti ngadapnya ke sana. Ya. Ngulingnya itu ngadapnya tetap wajahnya menghadap ke arah kiblat. Itu. Nah, kalaupun tidak bisa dia berbaring, maka yang lebih afdol adalah dengan dia menyamping. Berbaringnya itu bukan berbaring telentang, tapi berbaringnya adalah apa? Nah, miring. Memiring ke sebelah kanan itu lebih afdal daripada berbaring miringnya ke sebelah kiri. Miringnya ke sebelah kanan.
maka tidur pun ke sebelah kanan. Tak boleh nelentang. Karena kalau nelentang baca mati. Ya Bu ya? Karena kalau nelentang baca mati. Ngapa? Nelentang. Iya. Tang itu ditelennya mati. Serius nih ibu-ibu tuh. Ada Ustaz, nelentang mati. Iya, nelentang. Yang ditelen itu adalah tang. Nah, ketika miring ke sebelah kiri tanpa uzur, maka dihukumi makruh. Dihukumi makruh. Kalau makruh itu berarti tetap dapat dilakukan, tapi disukai atau diutamakan, ditinggalkan. Itu nama makruh. Kemudian yang keempat, jika dia tidak mampu berbaring, tidak mampu berbaring, ataupun juga wa yarfa' wujuban ra'sahu, maka cukup dia tadi apa? Dikasih ini ganjal, Pak. Kasih ganjal, kasih ganjal, Pak. Karena ada yang tak baca nguling. Kalau orang sudah sakit itu, Pak, ada. Begitu dia nguling dikit langsung muntah. Maka cukup bisa juga dengan diganjal. Nah, diganjal bagaimana caranya? Ngangkat kepala, baik. Ngangkat kepala. Salatnya cuma ngangkat kepala ini, baik. Masih baca tuh, Pak, belum sampai disolatkan tuh. Loh, pagi. Iya, masih bisa sholat. Karena masih baca diganjal. Tapi tetap menghadapnya kemana? Ke arah menghadapnya ke arah kiblat. Itu. Kemudian jika masih tidak baca juga, tak baca, tegak tak baca, nguling tak baca, dikasih ganjal juga tak baca pula. Nah, maka dia cukup dengan matanya, baik. Cukup dengan biji mata. Lah iya, Pak, benar ini. Cukup dengan biji mata. Iya, ini benar ini. Cukup dengan biji mata. Ila af'alis shalah, terhadap gerakan-gerakan salat. Iya. Tidak baca pula biji matanya. Maka dia dengan apa dia? Melaksanakan rukun-rukun salat dalam hatinya. Mata tak baca lagi, terpejam. Tapi hati masih, orang manggil masih dengar. Pak, yo ngapa? Mata dah tak lagi tengok. Ada itu. Dengar masih. Mata tak baca lagi muka. Yang datang ini. Ya. Maka dengan hatinya. Rukun-rukunnya termasuk sunnah-sunnahnya itu dengan hatinya. Termasuk bagaimana dia berdiri, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud. Itu. Nah, termasuk juga kalaupun dia tak baca lagi ngomong, tak baca lagi nak maco, maka juga membacanya juga dengan hati. Bacakan dengan hati. Selama wala tasqutu anhu shalah madama aqluhu sabitan. Yang penting akalnya masih masih baca salat. Tapi kalau akalnya tak katik lagi, bukan gila, Pak. Artinya tak sadar lagi, mata tak baca lagi, dipanggil tak dengar lagi, gitu kan?
termasuk pikun, ya, termasuk pikun. Ya, termasuk pikun. Selama akalnya masih ada, maka harus masih tetap wajib kalau sudah akalnya yang hilang, maka itu bukan lagi berdiri, tak suruh wong. Itu sholat tak suruh wong lagi. Ya. Nah, makanya kalau ada yang malas sholat, ya, hilang akal. Itu. Kalau hilang akal tak perlu sholat. Ya, hilang akal tuh ada, Pak. Ada wong gila, itu disebut hilang akal. Wong pingsan disebut hilang akal. Wong mabuk itu masuk hilang akal. Masuklah juga tadi pikun. Nah, kalau pikunnya lagi kumat, maka tidak wajib sholat. Ya, pikunnya kumat, Pak. Begitu jam 11 dia nak ngomong asar. Aku nih belum sebenarnya ngasar ya. Belum, masih jam 11. Itu kan? Iya. Hah? Ya ada, Pak. Ada itu. Tapi bukan di sini. Ya. Itu. Jadi, wala tasqut anhu shalah madama aqluhu tsabitan. Jadi selama akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Apapun caranya, bagaimanapun ini sudah dijelaskan. Ya, itu. Kemudian apa? Ajar itu ganjaran pahala. Ganjaran pahala orang yang duduk. Ya. Al-qa'id wa ajrul qa'id. Al-qadir nisfu ajrul qa'id. Ya, nisfu ajril qa'id. Jadi orang yang duduk, sholatnya duduk, itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Orang yang sholatnya berbaring, setengah dari orang yang duduk. Gitu. Jadi ini apa ketentuannya? Kesimpulannya bahwa sesungguhnya orang yang sakit itu maka sholatnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, dan ia tidak mesti harus mengulang sholat. Jadi ketika dia sudah sholat dalam kondisi sakit, dia sholatnya cuma pacak duduk, sudah duduk. Dia sholatnya cuma pacak berbaring, ia berbaring. Dia sholatnya cuma pacak memberi isyarat dengan kedipan-kedipan mata, maka dengan kedipan mata. Dia cuma mampu bisa dengan hatinya saja, maka dia sholat dengan hatinya saja. Dan itu tidak mesti harus mengulang sholat. Katik lagi harus mengulang. Cukup sholat yang ia lakukan itu. Cukup yang ia yang lakukan sholat tadi. Nah, itulah tentang bagaimana sholatnya orang yang sakit. Nah, nanti ini selesai untuk menurut mazhab Syafi'i. Baru nanti kita masuk rukun yang ketiga yang disepakati oleh para mazhab yang 4. Itu adalah al-qira'atu lil qadir 'alaiha, membaca. Ya, al-qira'atu membaca. Kita baru bahas membaca itu apa saja yang dibaca. Sebelum kita lanjutkan ke rukun yang berikutnya, jadi rukun yang kedua ini kira-kira ada pertanyaan? Kadik? Masya Allah. Silakan Pak Haji Latif. Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang Jawa berkata only one. Wah. Ya, boleh. Bagaimana sejarahnya sehingga ketika kita sholat zuhur dan sholat asar bacaannya dibaca dengan sir, tidak seperti dengan sholat yang lain, maghrib, isya dan subuh. Bagaimana sejarahnya? Kalau maghrib, isya, subuh kan dibaca dengan jahar. Kalau
zuhur dan asar dengan sir. Bagaimana sejarahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sejarahnya? Jadi ini bukan sejarah, tapi adalah ketentuan aturan dari syariat. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan Nabi SAW salat zuhur dan asar dengan sir. Berarti kita melakukannya itu atas dasar syariat dari Nabi SAW. Bukan kita muat-muat dewe. Nah, maka Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi Nabi itu salatnya ketika dia zuhur dan asar disebut dengan salatus sirri. Tidak dikuatkan bacaan kecuali dia takbir. Baik itu takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari setiap gerakan kepada gerakan yang lain. Itu. Jadi sejarahnya itu karena memang yang disyariatkan, disunnahkan ataupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Pak ya? Ya, itulah sejarahnya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, biasanya kalau subuh ya, itu imam itu sering membawa ayat yang panjang. Mungkin kadang-kadang sampai 30 ayat. Nah, sekarang makmum itu nggak sanggup berdiri lama karena terlalu panjang ayat yang dibacakan. Nah, pada saat itu dia sudah gemetar, kakinya sudah nggak tahan lagi, dia duduk. Nah, apakah ini batal karena tidak mengikuti imam? Itu aja pertanyaan. Ya. Terima kasih. Baik. Pada saat imam membacanya panjang, kita ini mungkin ada keluhannya ya remati, ya asam urat, ya ini sehingga tak mampu berdiri lama. Ya, tak mampu berdiri lama. Tak apa-apa. Yang pertama kita mulai takbiratul ihramnya kita tegak. Ketika imam baca Fatihah karena masih mampu tegak. Begitu imam baca ayat sajadah misalnya, nah, sajadah tak kuat lagi, duduk. Tidak batal. Tidak batal. Nah, tidak batal. Nah, maka biasanya kalau kita lihat misalnya di Mekah atau di mana, mereka siapkan karena sudah tahu dia bakal tak kuat. Nah, dia cari posisinya yang di ujung bucu, ya, supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi kawan sebelah. Karena kawan sebelah ini kadang-kadang begitu nyingok, nah, ngapa duduk ini kawan? Mulai tidak keluar lagi dia, kan? Tidak keluar lagi bacaan imam tadi, karena keluar ke kawan sebelah ini. Nah, jadi kalau memang kita rasa tidak mampu, tidak kuat untuk berdiri lama, karena kebiasaan imamnya membaca ayatnya tidak seperti imam-imam yang lain, maka carilah posisi di ujung, siapkan kursi. Nah, jadi begitu tak mampu lagi tegak, lama duduk. Nah, tak batal, tidak batal sholat. Tapi kalau ngambil kursi ke belakang untuk duduk di situ, nah baru batal. Ya, itu batal baru. Iya, itu batal. Kalau langsung duduk tidak. Lu mau ngambil kursi belakang itu, duduk situ kan? Itu batal itu kalau gitu. Baik, ada lagi, silakan. Ya, silakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan belajar sedikit Pak Ustaz, yang keterangan yang terakhir ini bahwa orang yang sholatnya
duduk itu adalah setengah dari salatnya orang berdiri, dan orangnya salatnya berbaring setengah daripada salatnya orang yang duduk. Artinya sangat rendahnya nilai salat seseorang yang berbaring terhadap orang yang berdiri. Ini semacam ada ketidakadilan. Atau bagaimana jika orang itu adalah sakit yang permanen atau dia cacat yang permanen, berarti sepanjang hidupnya dia itu adalah sholatnya tidak seperti orang berdiri. Pertanyaan kami adalah ada rasa ketidakadilan terhadap seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kesempurnaannya. Kesempurnaan sholat itu, afdoliyah sholat itu, keutamaan sholat itu adalah berdiri ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Nah, itu. Di sini dikatakan wa ajrul qaid al-qadir. Al-qadir itu artinya mampu. Gitu kan? Ketika dia mampu sebenarnya. Mampunya mungkin tadi kemampuan dia tidak ini. Kalau dia misalnya cacatnya permanen artinya kan tidak mampu. Nah, cuman dia ketidakmampuannya tadi kan ada dua. Ketidakmampuan karena dia ajiz, kelemahan dia, ataupun karena dia sakit. Nah, sakit permanen. Allah juga Maha tahu. Allah juga Maha tahu. Ini kan istilahnya itu secara apa ya? Mengharapkan orang yang tadi posisinya ini diusahakan sesempurna mungkin ia melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu dia melakukan, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi Allah itu Maha adil. Insya Allah Allah tidak hanya melihat dari apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi Allah melihat bagaimana hambanya melakukan. Nah, bukan apa yang dilakukan, tapi bagaimana melakukan. Kalau bagaimana, berarti usaha dia sebenarnya ingin berdiri, tapi karena sakit maka tidak. Namun tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Habis ya? Ya, karena waktunya sudah habis, maka insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada rukun yang ketiga adalah membaca. Ya, membaca Al-Fatihah, membaca bacaan. Ya, baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, sama-sama kita akhiri berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir